Udah. Halo, selamat siang semua. Baru ada 22 orang yang join. Ya sebentar lagi kita akan mulai demonya. Nah, hari ini saya akan demokan nama cake-nya coklat mosaik, coklat mocha mosaik cake ya. Jadi kombinasi antara coklat, rasa coklat dengan mocha. Kemudian nanti disusunnya agak sedikit unik ya. Jadi kalau misal yang mau tahu resepnya bisa lihat di postingannya Smart Plus itu sudah ada. Jadi dilihat yang flyer resep hari ini, kemudian di slide kedua biasanya itu ada resepnya ya. Jadi hari ini saya akan demokan mulai dari buat cake-nya sampai menghiasnya hingga selesai ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi. Jadi hari ini saya bikin untuk cake-nya ya, satu cake ini, tapi nanti ada buat 3 rasa ya, coklat, mocha, dan vanilla. Nah, caranya seperti ini. Ini telur yang sudah saya siapkan. Jadi telur utuhnya 350, kurang lebih itu sekitar 7 butir. Kemudian kuning telur 200 gram. Jadi kurang lebih kalau butiran kuning telurnya ini 12 ya. Kemudian gula pasir 225. Dan ini adalah cake emulsifier jadi 1 ya. Oke, hari ini jadi 3 bahan ini ya, telur, gula pasir, dan cake emulsifier ini saya mixer dahulu. Hari ini mixernya juga disponsori oleh SCC. Jadi ibu-ibu kalau mau beli mixer boleh nih buat usaha ya, bisa cari SCC Sinar Cahaya Cemerlang. Ini mixernya kecil, bisa buat cake, bisa bikin roti juga. Sip ini ya. Oke, kita mixer dengan kecepatan penuh sampai dia mengembang. Nanti setelah mengembang baru ditambahkan bahan kering. Bahan keringnya terigu, susu bubuk, dan maizena. Nah, sementara mengocok telur, saya akan cairkan, ini adalah Vilma Prestige ya, Vilma Prestige margarin, totalnya 175. Tapi kalau misalnya ibu timbangin lebihin dikit ya. Jadi biasanya kan suka ada yang nempel-nempel, nggak kepake semua. Jadi biar lebihin dikit, misalnya lebihin jadi 185, lebihin aja 10 gram ya untuk Vilmanya. Nah, ini Vilma Prestige-nya saya akan cairkan. Saya pakai microwave kurang lebih 1 menit. Oke, jadi ini kita akan kocok telurnya sampai ngembang. Setelah ngembang baru tambahkan bahan kering. Bahan keringnya terigu sedang 170 gram, kemudian maizena 20 gram, dan susu bubuk ya. Nanti setelah itu dicampur. Nah, kemudian setelah adonannya kental, langsung kita bagi 3 bagian. Jadi coklat, mocha, dan vanilla. Harga mixernya ini saya mesti update ya. Terakhir kalau nggak salah 15,5. Saya belum update lagi harganya berapa. Terakhir saya beliin buat orang kalau nggak salah 15,5. Jadi mixernya ini mereknya MP
Merek MP dari SCC, bisa buat bikin roti, bisa bikin cake. Kapasitasnya 7 liter. Nah, hari ini saya gunakannya Vilma Prestige ya. Jadi Vilma Prestige ini campuran antara margarin dengan butter. Jadi ibu nggak usah repot lagi untuk campur antara margarin dengan butter. Ini wanginya wangi butter ya, enak sekali. Jadi bisa buat bikin cake, bikin cookies, bikin roti juga bisa. Semua pakai Vilma Prestige. Nah, ini sudah agak sedikit mengembang ya. Ini saya mau tambahkan terigu sedikit. Masuk terigu. Di mixer. Ini kita kencengin lagi nggak apa-apa. Mixer lagi sampai dia full, sampai benar-benar kental. Kalau pakai protein rendah bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti lebih halus ya. Kemudian ini ada tanya lagi keunggulannya Vilma Prestige dengan yang lain ya. Ini wanginya wangi butter. Kemudian jadi di dalam Prestige sudah ada campuran butternya ya. Jadi ibu nggak usah repot lagi campur-campur lagi. Nah, ini adonannya bentar lagi siap. Nah, oke. Nah, biar pori-porinya halus. Jadi kalau misalnya adonan sudah kental ya, ibu boleh putar dulu dengan speed yang rendah selama mungkin kurang lebih sekitar 1 menit ya. Jadi ini fungsinya untuk menseragamkan gelembung udara yang terbentuk karena kocokan yang gede itu tadi cepat, kemudian diseragamkan jadi lebih kecil. Caranya seperti ini. Ya, di mixer dengan kecepatan 1 ini. Jadi kita kocok dulu sebentar sampai dia benar-benar gelembungnya rata ya, halus. Nah, sudah. Misalnya kita buat pakai hand mixer, bisa bagus nggak sih, Chef? Kalau hand mixer bisa aja, bisa bagus, cuman pasti kocoknya itu butuh waktu lebih lama ya. Kalau ini kan tadi ya paling 5 menit aja juga jadi tuh. Wah, kental sekali kan. Ya, adonannya harus seperti ini, kental. Nah, ini baru nanti jadi cake-nya bagus ya. Saya bersihkan dahulu. Habis itu nanti kita panggang, kita tuang, kita bagi tiga macam ya, 3. Jadi coklat, mocha dengan vanilla. Nah, ada yang bertanya lagi nih, Chef. Kali ini tentang Vilma Prestige-nya. Iya. Kalau menggunakan Vilma Prestige pada saat produksi cookies, apakah teksturnya akan menjadi seperti butter? Jadi kayak misalnya pakai cookies yang dari lain kah, atau pakai Prestige sudah cukup, atau bagaimana sih? Kalau misalnya mau untuk cookies ya, jadi kalau mau pakai campur lagi dengan margarin boleh, atau Prestige dengan BOS juga boleh ya. Jadi kalau campur dengan margarin bisa dengan Vilma margarin, atau Palembum cake margarin bisa. Kemudian mau BOS juga bisa pakai Vilma BOS, atau Palem Vita BOS juga bisa ya. Nah, untuk itu kalau misalnya mau full semua pakai
cookies pakai Vilma Prestige juga enak, malah lebih wangi ya. Jadi kayak apa, lebih butter gitu rasanya. Nah ini adonannya seperti ini ya, kental. Oke. Oke, selanjutnya ini saya akan timbang ya. Jadi kita bagi 3. Yang pertama untuk yang adonan coklat. Jadi ditimbang adonannya 420 gram. Nah, kalau misalnya membuat cake nih Chef, terus cake-nya itu berkerut, itu kira-kira kenapa ya Chef? Oke, kalau berkerut itu banyak hal sih. Salah satunya untuk adonannya kemungkinan kurang terigu. Salah satunya gitu. Atau biasanya kalau kurang keluar dari oven, kelamaan nggak dibalik, nggak keluarin dari loyang, pasti dia nanti akan berkerut. Oke, yang kedua, yang untuk mocha dan vanilla 280 gram adonannya. Nah, ada tips nggak Chef kalau misalnya kita mau bikin cake tapi nggak punya timbangan di rumah? Beli, tipsnya beli timbangan dulu. Minimal ibu punya timbangan, kalau misalnya yang nggak digital, timbangan yang masih itu ya, yang apa? Yang jarum ya. Ibu kalau mau bikin itu memang harus semuanya ditimbang. Saya aja telurnya juga nggak main butir, karena kan butirnya telur itu kan tidak sama ya. Jadi mungkin hari ini ibu bisa bikin kue bagus karena dapat telurnya gede-gede nih, wah jadi mekar gede. Nanti besok pas ibu beli, ya kok kenapa ya kue saya jadi pendek. Nah itu salah satunya karena perbedaan telur. Kemungkinan beli telur yang keduanya itu lebih kecil-kecil. Jadi kalau ibu main butir, nah yang lebih kecil kan dapatnya volumenya lebih dikit. Oke, ini sudah. Kemudian saya timbang dulu margarinnya ya. Yang ini, 2 ini 50 gram. Nah, ini 50 gram. Ini sisanya 75 gram. Nah, kalau untuk Vilma Prestige sendiri Chef, bagaimana sih cara penyimpanan yang benar itu? Vilma Prestige cukup di suhu ruangan aja ya. Tapi kalau misalnya karena saking Vilma Prestige ini kan seperti butter ya, jadi
dia agak lembek. Jadi ibu boleh kalau misalnya yang ibu punya di rumah itu rada meleleh-meleleh, boleh masukin ke chiller, nggak apa-apa, ke kulkas. Nah, kalau untuk kemasannya sendiri sih, apa ada yang kemasan kecil sih untuk Prestige ini? Prestige itu biasanya toko bahan kue ya, yang jual kemasan kecil di repack. Kalau dari Sinarmas sendiri kemasannya 10 kilo. Jadi satu pel 10 kilo. Ya ibu, ini saya kasih lihat triknya biar adonan nggak turun. Kalau ibu-ibu bikin warnanya banyak, aduknya itu ya margarinnya jangan di awal, tapi ketika barengan sama pewarna atau pasta ya, mau apa aja aduknya bareng. Jadi adonan, kasih margarin, kasih pastanya, aduknya sekali kan. Nah ini mencegah adonannya turun ya, kayak gini tuh. Kalau misalnya ibu masukin margarin dulu tadi di mixer, diaduk ya, kemudian setelah itu, setelah margarinnya rata, kemudian baru dimasukin lagi pasta, kan 2 kali ngaduk, volumenya turun. Jadi nanti kuenya padat, kayak bantut-bantut gitu, nggak bisa spons. Ya ini jadi udah tinggal satu lagi. Terakhir ini adalah yang vanilla. Nah, untuk adonan cake ini sih ya, bisa menunggu nggak sih ya? Jadi kita buat adonannya dulu, terus nanti di ovennya baru nanti aja gitu. Kalau mau bagus sih ya, itu langsung setelah diaduk margarin gini, langsung masuk oven. Kalau misalnya walaupun udah pakai cake emulsifier kan katanya bisa stabil ya adonannya, bisa nunggu. Tapi kalau menurut saya hasil jadinya itu pasti akan ada turun juga sih, yang adonan kita nunggu panggang. Jadi sebaiknya langsung dipanggang. Jadi jangan tunggu ya. Kalau misalnya ovennya ibu nggak muat, langsung gimana? Ya bikinnya sebagian, kocoknya sebagian. Jangan langsung sekaligus. Oke, ini saya bagi adonannya langsung 7. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Nah, sekarang kan pakai pasta ya, Chef. Pasta coklat. Kalau misalnya teman-teman kita ini mau pakai coklat bubuk, gimana sih ngakalinya? Apa langsung dicampur atau sama kayak ini tadi prosesnya, dicampur pada saat mencampur margarin sekaligus? Oke, kalau misalnya mau pakai coklat bubuk, itu sih saya saranin lebih baik kocoknya tuh pisah, jadi dibagi ya. Misalnya yang coklat kan 3,
Jadi ini adonannya bagi 7, kemudian kalikan 3. Jadi untuk bikin cake coklat itu berapa banyak? Nanti terigunya kurangin aja. Terigunya kurangin, misalnya kurangin 5 gram ya. Ganti sama coklat bubuk. Seperti itu. Kalau misalnya mau pakai coklat bubuk, ya bisa juga langsung kayak tadi adonan gitu. Kemudian langsung diaduk ya. Jadi begitu masuk margarin, dikasih coklat bubuk, margarinnya boleh campur coklat bubuk ya, kemudian diaduk. Tapi biasanya kalau seperti itu adonannya akan lebih berat, otomatis dia akan lebih turun. Jadi kalau misalnya mau coklat bubuk, memang harus pisah, kocok adonannya sendiri. Jadi langsung masuk di terigu di awal. Nah, kalau tips supaya bagian pinggir dari cake itu tidak kering atau gosong sih, gimana sih? Ada nggak? Pengovenan ya, pengovenannya harus pas. Kalau pinggirnya gosong itu berarti ovennya kepanasan, atau jarak api sama rak pertamanya itu terlalu dekat. Jadi ini saya akan panggangnya, suhunya hari ini saya naikin lagi suhunya jadi 180 ya, naik 10 derajat. Jadi biar dia lebih cepat matang, cake-nya biar nggak kering juga. Jadi kalau cake-nya tipis, kita itu harus panggang suhunya lebih tinggi tapi waktunya lebih pendek ya. Seperti itu, sama seperti bikin bolu gulung. Nah, ini mungkin ada yang ketinggalan gitu di sini. Ada yang tanya nih. Tadi untuk pengocokan telurnya langsung di speed tinggi ya sih? Speed tinggi iya. Langsung speed tinggi. Baru kurangin speed rendah untuk masuk terigu, kemudian ditinggiin lagi sampai dia benar-benar kental. Nah, untuk pengovenan cake yang kali ini nih, kalau pakai oven biasa bisa nggak sih, Chef? Bisa. Mungkin ada tips-tips khusus untuk mengoven di oven selain oven gas. Kalau oven biasa ya, yang jelas itu harus punya termometer. Kalau bisa tuh kalau oven gas yang biasa itu kan ada suhu penunjuk termometernya ya. Nah itu sesuaikan dengan suhu yang tercatat di resep ya. Biasanya kalau untuk cake 170 sampai 180. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti cake-nya cepat gosong. Nes, ambilin ini lagi dong. Ininya nggak ini. Ya tadi saya lupa kasih tahu kalau loyangnya semua dialasin kertas roti biar nanti memudahkan untuk ketika matang tinggal dilepasnya lebih mudah ya. Nah, ada yang tanya lagi nih, Chef, tentang towarnya.
kalau misalnya membuat cake lebih baik pewarna cair atau pewarna bubuk sih chef? Kalau saya sih cair aja ya, karena bubuk itu agak susah dicari, dan kemudian biasanya warna bubuk itu nggak komplit warnanya, hanya beberapa warna aja sih kalau warna bubuk. Nah ini sudah ya, ini saya masukin ke oven. Lima 15 menit aja. Oke. Nah, selanjutnya saya mau langsung kasih tahu ya cara dekornya. Jadi untuk cake-nya ini, untuk buttercreamnya saya nggak demokan ya, karena saya sudah siapkan. Ini buttercreamnya terbuat dari Vilma Baker's Cream Fat, kemudian dicampur juga dengan Vilma Prestige ya, kemudian dimixer dulu sampai ngembang. Setelah itu baru ditambahkan gula cair, fruktos, susu kental manis. Kemudian ini kan maunya rasanya mocha, kopi ya. Saya kasih kopi instan yang sudah dilarutkan air ya, sedikit air masuk sama mocha pasta. Ya, jadi buttercreamnya kayak gini. Ya, kelihatan. Nah, ada yang bertanya tentang cake tadi nih ya. Tadi kok nggak di-tap dulu ya? Oh, nggak usah, karena kan cake-nya pendek ya, jadi nggak usah di tap ya. Nih kayak gini buttercreamnya. Ini udah dari beberapa hari yang lalu ya, jadi kalau misalnya mau lebih ringan bisa dikocok ulang. Oke, kemarin sore saya sudah bikin cake-nya. Ya, jadi ini cake-nya sudah saya siapkan. Tujuh lapis. Nah, kayak gini. Ada yang tanya nih chef, untuk pemilihan telur dalam pembuatan cake chef, lebih baik telur ayam biasa, ayam Holland, atau ayam kampung, atau yang seperti zaman dulu yang pakai telur bebek itu chef? Terserah sih, kalau yang ini mah saya kan pakai telur Holland. Kalau mau makan sendiri pakai telur kampung boleh, tapi yang penting jumlah, komposisi, banyaknya telur itu tidak dirubah. Jadi kalau kuning telur 200 ya 200. Ayam kampung kan lebih kecil kan, lebih sedikit gramasinya. Jadi mungkin pemakaiannya itu bisa jadi lebih banyak.
Jadi akan costingnya pasti akan lebih mahal ya dibanding pakai yang telur horen. Oke, sorry, ini salah dulu, ini kelewatan. Jadi mulainya dari yang warna coklat dulu. Ya, ini coklat. Kemudian kalau mau lebih basah ya, ini nggak ada di resep ya, jadi ini cuman air gula aja, air gula 2 bagian air, 1 bagian gula. Nah itu tinggal dimasak jadi air gula. Ini buat basahin kayak gini nih ya, biar nanti cake-nya lebih moist dimakannya. Nah, ada yang bertanya tentang buttercreamnya sih. Kalau fungsi dari fruktos itu apa ya sih pada proses pembuatan buttercream ini? Fruktos itu ya air gula cair ya, gula cair. Jadi itu untuk yang bikin rasa manis, dan buttercreamnya ini akan lebih ngembang, lebih enteng dibanding kalau misalnya pakai gula gula halus. Jadi kalau kocok zaman dahulu kan bikin buttercream, kocoknya pakai gula pasir atau gula halus ya. Jadi kalau kita makan masih ada keras-keras-kerasnya dikit. Nah, kalau sekarang kalau buttercreamnya mau lembut, itu harus pakai gula cair yang namanya fruktos. Ya, ini kayak gini. Kita oles dengan buttercream mocha. Kemudian layer kedua, lapisan kedua, yang cake-nya mocha ya. Jadi selang-seling. Coklat mocha, coklat mocha, coklat mocha gitu. Ini boleh kasih air gula lagi. Air gulanya kalau yang senang rum boleh dikasih rum ya. Kasih rumnya berapa banyak terserah. Suka rumnya dengan senang rum, boleh kasih banyakan. Kalau misalnya mau di pertanyaan sebelumnya yang sudah masuk question box, ada yang nanya, boleh nggak sih dikasih Kahlua atau Bailey? Monggo ya, bisa juga, boleh. Jadi mau kasih berapa banyak terserah, sesuai selera ya. Mungkinan ya bisa sekitar 50 sampai 100 ml lah, dicampur di air gulanya. Atau misalnya kalau seneng yang strong banget, langsung semprotin atau langsung diolesin ya, Bailey atau Kahluanya bisa, boleh kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Chef tentang buttercream. Ya. Tadi kan Chef Jerry bilang kalau buttercream ini sudah beberapa hari yang lalu. Cara penyimpanannya gimana sih Chef? Kalau buttercream ini hanya suhu ruang aja. Ibu kalau misalnya punya wadah tertutup kayak yang tempat-tempat plastik, boleh pakai itu. Saya kemarin simpannya di ini aja, bowl kayak gini nih tuh ya, kayak bowl gini aja, kasih plastik wrap, dia nggak mencair kok. Nah, kalau untuk buttercream sendiri sih ya, misalnya nih teman-teman kita mau bikin yang sedikit lebih gurih sedikit, bisa nggak sih Chef kalau dikasih margarin sedikit gitu? Bisa. Jadi itu kan ada Vilma Prestige ya, itu kasih ganti sama Vilma margarin, dia akan lebih asin jadinya. Atau misalnya mau perbandingannya 1:1, jadi dikurangin yang mentega putihnya, yang Vilma Baker's Cream Fat atau pusakanya dikurangin, kemudian diganti sama margarin, Vilma margarin atau palembang margarin, pasti akan dia lebih gurih, lebih asin ya, kayak gini. Nah, kalau untuk perbedaannya sih dari fruktos dan glukos itu sebenarnya apa sih? Beda ya, jadi jenisnya beda.
Kalau glukos itu bentuknya kental. Dia kental sekali kalau glukos. Kalau fruktos itu, kalau dulu kan ibu-ibu sering ngafe nih. Ya, kalau ngafe kan suka beli kopi, suka dikasih gula cair pisah toh. Nah, itu yang namanya fruktos, gula cairnya seperti itu. Kalau glukos, gulanya tuh lengket sekali. Lengket banget. Jadi kalau ngambilnya aja juga susah. Nah, glukos itu biasanya salah satu bahan untuk membuat apa namanya? Permen ya. Permen. Nah, kalau untuk pembuatan simple sirup tadi nih ya, atau gula tadi, kalau misalnya ditambahin vanila gitu bisa nggak sih, Chef? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nah, jadi proses yang sedang dilakukan Chef dari sekarang ini itu dipastikan cake-nya dingin dulu ya, Chef ya? Iya dong. Kalau nggak dingin nanti kan buttercreamnya yang cair ya. Jadi ini karena waktu kita terbatas, saya sudah siapkan kemarin sore. Kalau nungguin nanti nunggunya kelamaan Bu, bisa setengah jam. Ya ini kayak gini sudah. Nah, ini ada teman-teman kita yang ingin tahu juga nih, Chef. Untuk air gula yang digunakan Chef dari sekarang, komposisinya isinya apa aja ya, Chef? Iya, tadi kan saya sudah bilang ya, itu dikasih rum. Saya kasih rum. Komposisinya 2 bagian air, 1 bagian gula. Jadi kalau misalnya airnya 200, gulanya 100. Ya. Boleh dimasak atau pakai air panas, yang penting gulanya larut gitu. Nah, kemudian di ini ya, dikasihin rum sama saya. Ini sorry. Nah, enaknya kalau tukang kue begini Bu. Ya, kalau misalnya ada patah-patah sedikit, ini tadi terakhir saya ngangkat terlalu cepat, jadi dia patah deh, nempel. Kalau tukang kue enaknya gini, ada patah tambel. Kalau roti nggak bisa, ya. Kalau kue bisa diakalin. Oke, ini saya mau lanjut cara potongnya. Ini nggak ada siaran ulangan. Siaran ulangannya di IGTV nanti. Jadi harus lihat ulangannya. Ya, pakai pisau. Tunggu saya ukur dulu, pisau saya cukup. Jadi kita akan potong cake-nya. Ya, mungkin Ernest bisa lebih fokusin ke sini. Ininya difokusin aja. Caranya gini, motongnya miring ya. Nah, ini kita kira-kira kurang lebih sekitar 4 ya. 3 sampai 4 cm kayak gini. Ini motongnya miring. 45 derajat ya. Masukin dulu pisaunya 45 derajat. Kayak gini. Kemudian kita sambil potong, puter. Ya, kayak gini. Sudah? Oke, sekarang kita balik. Kita balik. Nah, ini akan kelihatan tuh. Ya. Jadi kayak tumpeng. Ya, jadi setelah kayak tumpeng seperti ini,
Kemudian yang cake yang sebelumnya ini kan jadi tadinya kan di apa? Bawah pantat ya. Nah, ini kita oles lagi sedikit buttercream. Ini untuk tempelin. Kayak gini. Kemudian yang ini dimasukin balik. Masukin balik, tekan. Ya. Tekan. Oles lagi buttercream. Ya, ini ratain. Nah, ini saatnya cake vanilanya disusun. Gitu. Kemudian sisi sebelahnya lagi. Nah, gini ya. Ya, oke. Ini tinggal disusun balik. Kayak gini. Nah, ini selesai. Tinggal di cover dengan mau buttercream boleh, mau dengan coklat ganas juga boleh, ya. Oke, ini ya, ini kayak gini sudah. Nah, ini biar rapi. Pengalaman saya, jadi kalau misalnya mau di glazing, kalau pakai buttercream pinggirannya itu dia agak licin, jadi sebaiknya pakai coklat ganas juga. Nah, coklat ganas ini sudah saya buat juga ya kemarin. Nah, coklat ganasnya ini perbandingannya 1:1. Jadi satu bagian coklat, dark cooking coklat ya, entah mau pakai yang dark atau campur kombinasi dengan milk, dan pakai whipping cream. Ini harus whipping cream ya. Kalau bukan whipping cream, dia akan terlalu keras, nggak bisa smooth seperti ini. Ya, ini cover dulu. Covernya tipis-tipis aja. Nanti setelah di cover baru disiram coklat lagi dengan coklat ganas.
Ya kayak gini, kurang lebih sudah ke cover semua. Ini bisa dimasukkan ke freezer. Dahulu dia sampai beku ya. Nah, untuk coklat ganas tadi di resepnya sudah tertera belum, Chef? Sudah ada ya. Di resep yang itu nanti flyer resepnya bisa dilihat, sudah ada kok coklat ganasnya. Resepnya sudah jelas sih. Cuman yang nggak tertera itu ya cara finishingnya tadi, yang cara potongnya gimana itu nggak ditulis di resep. Itu harus lihat prakteknya ya, lihat demonya baru ngerti. Oh ternyata begitu. Nah, untuk ganas ini, Chef, Ya. pakai whipping cream. Iya. Tahan di suhu ruangan nggak sih, Chef? Pakai whipping cream itu hanya tahan, maksudnya setelah jadi ya, setelah Iya. jadi ini itu paling 3-4 hari. Jadi kalau pakai whipping cream itu sebaiknya saran saya simpan di mana chiller, dia bisa tahan 2 minggu. Tapi kalau untuk di suhu ruangan aja udah cukup ya, Chef? Tapi hanya 3 hari ya, karena ada pakai whipping cream. Soalnya kalau nggak yang whipping cream ini, apalagi coklatnya kan 1:1 nih. Pengalaman saya lebih dari 3-4 hari itu dia akan mulai keluar jamur. Jadi si coklat ganasnya harus simpan di chiller. Tapi kalau misalnya kita Chef bikin sekarang nih 1 jam nih di ruangan ini, nggak akan leleh kan ya, Chef ya? Oh enggak. Kalau nggak mau leleh, itu perbandingan coklatnya lebih banyak. Jadi 2:1. Yang saya buat ini kan 1:1 ya. Jadi dia akan lebih lemes. Jadi ini bisa ibu-ibu lihat, ini seperti saya ngeles coklat ya. Yang buat olesan roti itu, ini sangat sangat lembut banget. Kalau yang komposisi coklat ganasnya dengan whipped creamnya itu 1:1. Nah, kalau cake ini dari Chef, kan tahannya ini 3-4 hari tadi Chef bilang. Iya, Setelah itu kalau mau lebih tahan lagi bisa disimpan di freezer. freezer. Nah, kalau freezer, Chef, kira-kira sampai berapa lama ya? 2 minggu masih oke. Kalau ibu mau lebih tahan lama lagi, Bu, simpan di perut, Bu. Nanti larinya ke pipi, itu nyempluk berbulan-bulan nggak hilang, Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Chef, tentang pembuatan cake. Bedanya apa sih, Chef? Membuat cake yang margarinnya dilelehkan dan margarinnya dikocok. Kocok ya. Oke, nanti saya akan jawab setelah ini. Sebentar saya akan pindahin dulu barang-barang ini ya, karena mau selanjutnya mau di yang di freezer mau saya keluarkan. Yang ini saya simpan dulu ke freezer ya. Kemudian saya sudah siapkan yang sudah agak beku ya kemarin. Bukannya agak beku sih, beku sebenarnya.
Nah, ini yang beku. Yang beku. Nah, ini di ini dong. Lupa tadi taruhin ke dalam. Nah, ini ya, dengan coklat ganas yang sama, saya akan siram cover semuanya. Tisu dong. Nah, mungkin sambil siap-siap nih Chef, bisa diulangi tentang penjelasan perbedaannya kalau di cover dengan ganas dengan buttercream gitu. Oke, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau yang dengan buttercream itu ganasnya nggak mau nempel, lebih licin, lebih cepat jatuh, lebih turun. Kalau coklat sama coklat, tentunya dia akan lebih cepat nempel. Nah, ini ganasnya. Kalau misalnya ganas yang masih barusan dimasak ya, baru dimasak dengan whipped cream, itu dia tidak sekental yang tadi. Kalau yang tadi itu yang sudah udah ngeset. Jadi kalau misalnya dia barusan dimasak, kemudian tunggu dingin sedikit, dia masih encer seperti ini. Ini bisa untuk glaze. Ya, ini yang paling gampang. Glaze-nya pakai ganas. Nah, kalau ganas ini Chef, misalnya sisa dan disimpan di freezer. Chiller. Oke, di lemari pendingin lah. Iya. Chef, ya. Cara melelehkannya lagi gimana Chef? Yang tepat. Tunggu suhu ruangan atau ya biasanya sih kalau saya tunggu suhu ruangan, dia akan leleh sendiri. Atau paling enak itu pakai benmeri sambil diaduk. Tapi biasanya kalau misal taruh di chiller, besoknya mau dipakai, malam keluarin dulu. Oke, ini juga nggak harus siaran ulang. Nah, ini saya mesti cover dulu pinggirnya. Siaran ulangnya dilihat di siaran ulangan IGTV ya. Nah, kalau nge-glaze cake satu ini pakai glazing donat bisa nggak sih Chef? Saya belum pernah coba sih. Kalau yang glazing donat. Saya selalu pakainya ya ini ganas atau saya bikin glaze sendiri. Kalau pakai coklat ganas seperti ini, dia langsung bisa nempel. Ya, karena dingin sama-sama coklat nempel. Ini ke cover nggak, Mas? Belum. Kalau pakai buttercream, karena buttercream beda fisiknya beda ya, dia lebih berminyak. Jadi dia lebih coklatnya ini lebih cepat leleh, turun ke bawah. Ya, kayak gini. Nah, jadi saya tinggal pindahin lagi. Tunggu sebentar. Karena ini masih ada yang netes-netes, tunggu sebentar sampai dia stop netesannya. Nah, kalau misalnya ganas terlalu kental nih Chef, Angetin. kalau misalnya ditambahin whipped cream gitu, itu kira-kira maksimal berapa banding berapa aja? Nah, itu masalahnya saya nggak pernah ini ya. Jadi cara gampangnya sih gini sih.
ibu tuh hitung dulu. Pertama, ibu bikin ganasnya yang apa? Komposisinya bagaimana? Coklatnya dua kali, whipped creamnya 1, atau coklatnya 3, whipped creamnya 1 gitu. Ya, jadi kalau misalnya anggap ya 300 kalau misalnya coklatnya 2, whipped creamnya 1, berarti coklatnya 200, whipped creamnya kan 100. Nah, ibu tahu nih, ini whipped creamnya cuma 100, berarti kita kalau mau encerin tambahin whipped creamnya 100 lagi, seperti itu. Ya, jadi harus tahu resep awalnya dulu. Buat ganasnya berapa komposisinya ya. Oke, saya balikan lagi ke tatakan kuenya. Nah, ini pinggirannya tinggal mau dihias. Dihias pinggirannya ini. Bisa kasih almond slice. Almond slice yang sudah dipanggang. Bisa seperti ini. Tempelin satu-satu, atau apa ya, pakai remahan Oreo juga bisa, selera sih, atau kacang panggang boleh juga, jadi selera ya untuk hias pinggirannya. Nah, untuk glazing tadi nih ya, ganas ini di suhu ruangan atau dihangatkan dulu ya? Itu tadi saya angetin sedikit. Jadi sebentar. Ini lebih tepatnya nih saya pakai termometer aja. Itu paling bagus ya. Itu suhunya tuh sekitar ini tadi sekitar 26-an, 26 27. Jadi dia bisa langsung ngeset nih kalau yang ganas. Tapi ganasnya yang 1:1 ya. Suhunya 26 27-an. Noh. Kelihatan nggak? Ini segitu tinggal 26 tuh. Ya, sudah kelihatan deh. Ya. Jadi ganasnya juga jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, dia melelehnya cepet. Jadi nempelnya sedikit juga, ketipisan. Nah, kalau untuk pakai coklat couverture ya? Couverture, Apakah perbandingannya sama? sama. 1:1 juga. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat ganas supaya mengkilat seperti ini ya? Ganas mengkilap apa enggaknya itu ya dari coklatnya. Kalau coklatnya ibu, kan coklat juga ada kelasnya kan. Saya nggak nyebutin merek ya. Pokoknya yang coklat semakin tinggi kadar coklat fat content dalam kakao kontennya, itu dia akan lebih mengkilap dibanding yang coklatnya yang fat konten kakaonya lebih dikit. Jadi kalau semakin bagus coklatnya, dia akan mengkilap. Ya ibu, ini tinggal ditempelin aja. Nah, yang tadi belum
Ya, Jangan menggunakan mentega kocok dengan mentega yang oh, oke ya, lupa. Jadi gini, kalau ibu membuat cake dalam satu adonan itu paling gampang ya, kalau adonannya lebih banyak, menteganya di atas 250, itu sebaiknya menggunakan mentega kocok. Kenapa? Karena adonan udah kental, mentega juga kental ya. Jadi ketika ibu aduk itu meminimalkan adonan itu turun dan jadi encer ya. Kalau misalnya ibu pakai mentega yang atau margarin yang dicairkan 250 itu kan banyak sekali. Nah, nanti ngaduknya itu akan ada kesulitan. Biasanya itu setelah dituang dia akan turun, menteganya akan turun ke bawah. Terkadang itu suka nggak keaduk rata ya. Nanti kalau nggak keaduk rata, kalau misalnya ibu bikin 10 loyang, adonan cake yang untuk ke loyang ke 9 dan ke 10 biasanya itu volumenya akan beda. Dia akan lebih lebih turun ya. Jadi ibaratnya kayak lebih bantet, karena di bawahnya adonannya ini turun dan kebanyakan mentega. Biasanya kalau terlalu banyak, ibu akan kesulitan ngaduknya, nggak rata. Biasanya itu suka ketinggalan. Wah, ini ketinggalan nih, ada mentega yang belum keaduk. Ibu aduk-aduk lagi. Itu biasanya itu membuat adonan cake-nya jadi turun seperti itu. Jadi kalau misalnya cuman menteganya berapa? 100 gram, 150 gram. Lebih praktis gunakan mentega yang dicairkan dibanding yang dikocok ya. Jadi patokannya paling gampang itu. Kalau secara hasil, ada yang bilang pakai mentega kocok akan lebih moist, lebih bagus cake-nya. Saya sudah pernah coba, perhatikan hasilnya tidak jauh berbeda antara yang dikocok dengan yang dicairkan ya. Nggak jauh beda kok hasilnya, cake-nya sama-sama aja ya. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan lagi. Ini ada beberapa yang question box. Coba saya baca dulu yang question box. Hampir rata-rata pertanyaan question box sudah ditanyakan balik juga ya saat ini. Tadi yang tanya yang tambahin kahlua atau Bailey boleh nggak? Boleh. Keunggulan Vilma Baker's Cream Fat. Oke, ini pertanyaan bagus ya, keunggulan Vilma Baker's Cream Fat. Nah, Vilma Baker's Cream Fat ini dia melting point-nya tidak terlalu tinggi. Jadi biasanya ibu-ibu kan mentega putih itu ngendal ya. Kalau yang Vilma Baker's Cream Fat ini dia tidak terlalu ngendal. Kemudian satu lagi keunggulannya di Vilma Baker's Cream Fat itu ada flavor vanilanya. Jadi biasanya kalau mentega putih yang lain itu kan tawar. Ini Vilma Baker's Cream Fat ada flavor vanilanya sedikit ya. Kemudian oh iya, ada Mbak Indah menyapa. Mbak Indah menyapa mau kue, silahkan kirim Grab ke sini, tinggal diambil nanti. Kemudian ada yang tanya lagi, kalau bikin cake tanpa SP bagaimana? Hasilnya ya otomatis tanpa SP akan lebih sedikit kasar ya, beda.
Yang tadi yang pertanyaan campurin coklat bubuk gimana, bisa nggak biar adonannya nggak turun? Bisa, tapi ya harus dibikin terpisah ya. Kalau saya lebih sarankan jadi kocoknya pisah, jangan dibagi kayak gini. Jadi langsung dari awal coklat bubuknya masuk sama terigu. Kemudian yang cakes-nya bikin suka mengkerut sudah dijawab tadi. Itu kemungkinan karena panggangnya kelamaan, kepanasan, kemudian matang juga nggak langsung dikeluarin, nggak dibalik dari loyang, atau biasanya komposisinya ada yang nggak tepat antara banyak telur sama terigunya terlalu sedikit ya. Nah, sudah mulai ada pertanyaan yang baru nih. Pertama ini tentang menonton mentega. Kalau misalnya cuma punya satu mixer nih, Chef, yang dikocok duluan yang mana sih? Menteganya dulu. Dan kocoknya itu sudah dipastikan kayak menteganya ringan sekali ya, Chef? Iya, kalau mentega pasti, kalau semua ya itu menteganya dulu kocok, kemudian cuci, baru kocok telur lagi gitu. Nah, kalau untuk Vilma BCF sendiri sih, bisa nggak sih untuk bikin bakpao sih? Oh bisa, yang kapan lalu saya yang demo sebelumnya itu saya bikin bakpao. Boleh pakai BCF, boleh pakai pusaka ya. Nah, kalau untuk di Surabaya ini sih, beli Vilma BCF itu gimana ya sih? Bisa kontak ke salesnya langsung yang ada link di bio, atau harusnya Arfian ada jual ya, toko Arfian ada jual. Ini saya tanya, ada yang tanya lagi apa ya? Oke, ini ada satu lagi ya. Ini biasanya ya, ini ibu-ibu suka kejadian nih. Ini tentang margarin yang dicairkan, mentega ya. Nah, masuk margarinnya itu ke adonan kue itu saat apa sih? Harusnya saat yang sudah dingin. Jadi ibaratnya suam-suam kuku, nggak boleh panas ya. Kalau panas pasti adonannya akan turun ya. Jadi ini kayak gini sudah sebentar. Nah, ada yang tanya nih Chef, Vilma Pusaka dan Vilma BCF kan sama-sama shorteningnya nih Chef. Iya. Apa sih keunggulan masing-masing dari dua produk ini? Kalau pusaka, oke saya jawab dulu pusaka. Pusaka itu kan produk memang brandnya udah lama sekali ya. Nah pusaka ini kalau misalnya zaman dulu bikin kayak buttercream untuk hiasan, pakai mawar-mawaran biasanya. Kalau misalnya tahun 80-an, tahun 90-an ya, itu wedding cake masih pakai buttercream. Semua di harnir ya, pakai renda-renda segala macam, itu semua masih pakai buttercream. Nah, keunggulan pusaka itu dia pusaka itu kokoh, jadi nggak cepet drop. Kalau bikin bunga itu bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang bikin sekarang cake model Korean buttercream, itu boleh pakai pusaka. Jadi kalau pusaka itu bunganya itu kokoh, bagus. Nah, itu keunggulannya pusaka. Kalau yang Vilma BCF tadi saya bilang, kalau Vilma BCF ya, dia lebih soft. Jadi kalau ibu makan buttercreamnya ini nggak terasa ngendal dan ada vanilla.
rasa vanilanya. Jadi silakan preference masing-masing ya. Jadi kalau misalnya mau bagus, buttercreamnya kokoh, hiasan kue tart itu pinggiran-pinggirannya segala macam itu pakai pusaka, dia tidak gampang jatuh ya. Jadi kalau misalnya untuk yang apa, untuk mau yang lebih soft itu pakai Filma BCF. Bedanya itu aja sih. Sama Filma BCF ini ada flavornya vanilla, kalau yang pusaka tidak ada. Nah ini ada teman kita yang pingin sekali nyoba cake ini Chef, tapi lagi diet. Gimana Chef? Ada tipsnya nggak Chef? Mungkin habis makan satu slice harus olahraga langsung gitu ya. Langsung kalorinya terbakar semuanya. Iya. Nah hiasannya hari ini saya ketinggalan beli strawberry, jadi nggak ada. Saya hiasnya yang seadanya aja. Kalau kondisi sekarang ya, saran saya mah udah dah nggak usah diet-diet, nanti daripada drop nanti sakit lagi. Ya nggak usah diet-diet dulu, diet masih bisa nanti. Yang penting sekarang makan enak, gizinya tercukupi, sistem imun kita kuat. Ya kayak gini. Kalau misalnya mau diramain lagi, kasih strawberry, kasih apa ya, boleh, bisa. Oke. Nah biar ibu-ibu nggak penasaran, saatnya dipotong. Ya dipotong ini, lihat dalamnya gimana sih gitu ya. Nah itu juga banyak yang tanya tadi Chef, sudah nggak sabar pengen dipotong. Mbak Indah masih ada, Mbak Indah? Wah, kayaknya sudah keluar. Kalau untuk bakpao, Sebentar Chef, ada yang mau foto dulu. oke, Mungkin yuk. Komennya hilangin ini dulu ya. Komennya ditutup dulu. Ya, yang mau foto bisa foto ini. ya sudah Chef, sudah. Oke ya. Bisa dilanjutkan kembali. Dilanjutkan. Oke, ini saya potong. Karena ini di freezer ya, jadi masih rada keras ini.
Nah, jadi ini dia jadinya, kelihatan nggak? Mana. Sini, ya, oke. Ya, jadi sudah jadi kayak gini. Kalau ibu-ibu yang ketinggalan bisa nanti lihat siaran ulangnya lagi. Saya sambil jawabin pertanyaan ya ibu-ibu. Kalau ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk kotak question box. Ini ada yang tanya bagaimana tipsnya agar volume adonan tidak turun saat memasukkan tepung ke adonan ya. Nah, jadi kalau misalnya masukin tepung ke adonan, itu sebaiknya adonan kocokan telur, gula itu harus sudah benar-benar maksimal ya. Kalau misalnya belum maksimal, usahakan kurang lebih sekitar 80% dia sudah mengembang. Nah, setelah itu masukkan ke tepungnya semua, tepung, maizena dengan susu bubuk dengan kecepatan mixer kecil ya. Setelah itu baru dibesarkan lagi, kocok sampai benar-benar kental ya. Tipsnya itu biar adonannya tidak turun. Oke, masih ada yang tanya lagi nggak yang ini ya? Udah ya. Nah, ibu-ibu sudah demonya ini sudah selesai ya. Jadi cara buatnya seperti itu, triknya bagaimana cara potong cake-nya. Kemudian tadi saya sudah kasih tips bagaimana kalau adonan yang nggak turun ya. Kalau misal bagi-bagi warna gini, aduknya bagaimana. Kemudian ngehiasnya juga sudah didemokan juga ya, kayak gini. Nah, ini bisa ditinggal di ibu bisa coba praktekkan sendiri di rumah ya, dengan menggunakan film presis margarin dengan film BCF atau pusaka boleh ya. Oke, sampai di sini. Mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM langsung ke Smart Plus atau DM ke Instagram saya, nanti saya akan jawab ya. Oke, sampai di sini demonya sudah selesai. Yang ketinggalan nanti bisa dilihat sebentar lagi, langsung ada di IGTV-nya ya, siaran ulangnya. Bisa dilihat langsung. Kemudian satu lagi, ibu-ibu stay healthy, tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu, diam aja di rumah ya. Tetap sehat, makan yang bergizi, tetap semangat ya. Buat yang lagi mungkin ada yang lagi isoman ya, tetap semangat, harus berjuang demi sehat kembali ya. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang enak, hati senang, semuanya pasti jadi sehat kembali. Sampai jumpa. Untuk demo berikutnya saya masih belum tahu karena kita ada perubahan jadwal juga. Pantengin terus di IG-nya Smart Plus, nanti akan ada demo-demo yang lebih menarik. Sampai jumpa ibu-ibu.